Untuk air hangat yang direndam bunga. Untuk digunakan oleh permaisuri, untuk merendam kakinya. Ditambah dengan pijatan lembut menggunakan sarung tangan sutra. Tidak hanya bisa memutihkan dan melembutkan kulit, tapi juga melancarkan peredaran darah dan menghilangkan kelelahan. Adik begitu peduli pada saya. Saya menyirammu dengan teh, kamu tidak membenci saya. Adik percaya pasti ada sesuatu yang adik lakukan salah. Kakak tidak tahu, jadi saya datang untuk meminta maaf. Baiklah, adiklah yang akan merendam dan memijat kaki saya. Permaisuri, biarkan hamba yang berani. Hamba ini kenapa banyak bicara? Bagaimana menggunakan air bunga? Saya percaya hanya adik yang paling tahu. Apakah adik mau merendam bunga untuk saya, tapi tidak mau memijat kaki saya? Hamba dengan senang hati melayani. Tuanku nyaman tidak? Cailan datang lagi untuk melayani tuanku. Tuanku kenapa? Cailan pegang kakiku. Cailan pegang kakiku, tidak ada permaisuri. Selama ini, Quan Fei Yang membantu tuanku Hamba merendam tidak kaki. melihat Cailan. Hamba benar-benar tidak mengerti. Mengapa permaisuri berkali-kali bilang saya adalah Cailan? Pergi kamu, pergi. Pergi, saya tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Barusan kamu benar-benar tidak melihat Cailan memegang kakiku. Hamba benar-benar tidak melihat Cailan. Apakah benar-benar ada hantu yang menutupi mata? Cailan menutupi mata kami. Setiap kali hanya tuanku yang melihat. Diam kamu. Kamu masih kurang menghina saya, masih ngomong sembarangan. Pergi-pergi hamba. Hamba sudah membakar sapu tangan itu. Kenapa masih ada di sini? Apakah Cailan benar-benar arwahnya tidak pergi? Cailan, kamu sudah mati. Tenanglah di perjalananmu. Paling tidak saya berjanji padamu, setiap tanggal 1 dan 15 akan ada orang yang menyalakan dupa untukmu. Membakar uang kertas untukmu. Jangan sampai kamu menjadi hantu jahat yang mengganggu saya. Saya yang salah. Saya tahu kamu tidak ingin menikah dengan Rong tapi tetap memaksamu. Saya minta maaf padamu. Jangan marah ya. Yaner, tolong berikan dupa untukku. Yaner, kamu pergi kemana? Buka pintu, buka pintu. Buka pintu, tuan, kamu memaksaku menikahi Rong Gonggong. Bukan untuk mencari tempat yang baik untukku, tapi membalas karena aku gagal. Selama ini, kamu menyimpanku di sisi Nyonya Quan Fei, membantu kamu mencari informasi, merencanakan jebakan untuk Quan Fei, menggunakan teh Kixing Bai Hua untuk membahayakan Ibu Suri, membuat Quan Fei malu di acara minum teh, dan menyuap Chang Gonggong. Nyonya menemukan jejak Pangeran Mu, mengarahkan Quan Fei ke daerah wabah. Kemudian kamu takut Quan Fei mengetahui identitasku, menggunakan trik menyakiti kucing untuk membuat Quan Fei mempercayaiku lagi, lalu menggunakanku untuk menaruh bubuk kacang di makanan Quan Fei, membuatnya tidak bisa bertemu kaisar. Tidak bisa memohon untuk ayahnya lalu kamu menggantikannya. Karena aku tidak melakukan dengan baik, kamu memaksaku menikahi Rong Gonggong. Itu kamu yang memaksaku.
Aku ingin kamu membayar, aku ingin kamu ikut ke penjara hitam bersamaku. Hei Cailan. Aku benar-benar tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin melawan Kuan Fei. Tidak bermaksud menyakitimu, kamu ingin balas dendam. Carilah Kuan Fei. Kalau saja dia tidak merebut kaisar. Tidak akan terjadi banyak hal. Maafkan aku. Maafkan aku. Kaisar Yaner. Caiyan ditangkap oleh budak dan dibawa keluar. Aku mendengar jelas percakapanmu dengan Cailan tadi. Cailan, apa yang kamu katakan tadi benar semua? Benar Kaisar, apa yang budak katakan benar semua. Mengapa kamu tidak mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Permaisuri pasti punya banyak teka-teki yang tidak bisa dimengerti sekarang. Biarkan Yilan menjelaskan padamu secara detail. Cailan memang menggantung diri. Tapi sebelum dia menggantung diri, aku membuatnya menelan pipa tembaga kecil ke tenggorokannya. Jadi saat menggantung dia tidak mati, masih bisa bernapas. Mengapa bahkan Dr. Lee mengatakan Cailan sudah mati? Karena aku menyuapnya. Untuk membuat permaisuri percaya bahwa arwah Cailan tidak tenang, kami sengaja mengatur Cailan yang berubah menjadi hantu. Untuk muncul di hadapanmu. Untuk membuat permaisuri percaya bahwa aku dirasuki oleh Cailan. Gak bisa tenang. Aku mempelajari ilmu ventriloquis yang digunakan oleh ahli sihir. Ventriloquis adalah teknik berbicara. Tidak perlu membuka mulut, cukup menggunakan perut. Aku berusaha meniru suara Cailan. Berharap bisa menipu permaisuri. Kenapa kamu tidak mau membiarkanku? Aku mati dengan sangat menyedihkan. Untuk membuat permaisuri berhalusinasi, aku menggunakan bunga datura putih untuk membuat cairan rendaman kaki. Bunga ini mengandung obat bius yang menyebabkan halusinasi. Ketika aku memijat permaisuri, obat itu meresap ke kulitnya. Karena aku memakai sarung tangan sutra, aku tidak terpengaruh oleh obat itu. Permaisuri terus terganggu oleh bunuh diri Cailan. Ketika aku mensengkeram kaki, Dan permaisuri menatapnya dengan dengan tajam untuk berpura-pura. Cailan berkata, aku mati dengan sangat menyedihkan. Permaisuri secara alami mengalami halusinasi dan melihatku sebagai Cailan. Sedangkan sapu tangan kuning yang sudah terbakar itu, Sebenarnya aku membuat yang persis sama. dan saat akan pergi tanpa sepengetahuan permaisuri, Aku menyelipkannya di sampingnya. Ternyata semua ini adalah rencanamu. Niu Hulu Yilan, kamu benar-benar licik Yuanwan. Kamu melakukan begitu banyak kejahatan. Menyalahkan Yilan. Dan menggunakan Pangeran MU untuk mengirim Yilan ke daerah wabah. Ingin membunuhnya. Kamu sebagai permaisuri King tega sekali. Yuanwan yang dulu polos dan baik hati kemana? Kaisar, maafkan aku. Aku melakukan semua ini karena tidak ingin ada yang merebut Kaisar. Dan Yuanwan tidak sepenuhnya salah. Kalau di hati Kuan Fei tidak ada Pangeran MU, dia tidak akan pergi jauh-jauh ke daerah wabah untuk mencari orang. Kakinya miliknya sendiri. Kalau dia tidak pergi, aku juga tidak bisa menyakitinya. Aku hanya ingin mencobanya untuk Kaisar. Sudah cukup. Sampai sekarang masih berani berkelit tidak mau bertobat. Sungguh membuatku sangat kecewa, aku akan menghukummu dengan tegas. Memasukkanmu ke istana dingin. Jangan Kaisar, jangan. Kaisar, jangan. Kaisar. Ah! Semuanya terjadi seperti ini. Hamba sengaja tidak melaporkan. Berkhianat menyembunyikan Ratu Ibu juga adalah untuk melindungi Kaisar, agar reputasi Kaisar tidak ternoda. Seluruh peristiwa ini Kuan Fei adalah biang keladinya. Ratu Ibu, Anda harus membela hamba. Tidak menyangka Ratu menggunakan kabar kakak. Mengajak Nyonya Kuan Fei ke dalam bahaya. Wang Shen biasanya sangat menyayangi Yuanwan. Bayangkan dia melakukan hal kejam seperti ini. Dia sama sekali tidak pantas menjadi pemimpin 6 istana. Shen sudah memutuskan mengasingkannya ke istana dingin. Biarkan dia merenungkan kesalahannya. Tapi yang sulit adalah bagaimana menjelaskan kepada Ratu Ibu. Masalah hilangnya ini dimulai dari abu palsu kakak. Hal ini sama sekali tidak boleh diketahui Ratu Ibu. Mianxin, apa pendapatmu? Awalnya Kaisar, dalam upacara penobatan, sudah sangat melukai hati Ratu. Konfliknya dengan Nyonya Kuan Fei sudah tak terhindarkan.
Hukuman Kaisar terhadap Ratu. Haruskah ada pertimbangan khusus? Tuan Kasim Wei meminta audiensi. Atas perintah Ratu Ibu. Memohon Kaisar dan Pangeran Rui bertemu di makam MU. Aijia bertanya sekali lagi. Ada hal yang ingin dilaporkan kepada Aijia. Bagaimana? Kalian tidak punya kata-kata lagi. Maka giliran Aijia yang bicara. Quan Fei, tahukah kamu apa kesalahanmu? Di dalam istana tidak boleh ada kekuatan jahat. Kamu malah menghasut Dayang Cailan pura-pura gantung diri. Berkostum hantu menakut-nakuti ratu. Sebagai selir melanggar hukum dengan sengaja. Merusak aturan istana, kesalahan tak terampuni. Hamba tahu salah, mohon ampun Ratu Ibu. Nyansin. Kamu sebagai pangeran. Bersekongkol dengan kaisar menggunakan abu palsu Mianyi untuk menipu Aijia. Menipu seluruh dunia, apa kesalahanmu? Anakmu tahu salah, mohon ampun Ratu Ibu. Yang paling membuat Aijia kecewa dan sedih adalah kaisar. Kamu sebagai penguasa negara, bahkan demi seorang selir, 3 kali 4 kali menipu Ibu Suri. Awalnya bersekongkol dengan Miansin, menggunakan abu palsu Mianyi untuk menipu saya. Kemudian mengabaikan etika, memaksa menikahi selir. Bahkan bersumpah bahwa itu adalah mimpi Mianyi. Padahal jelas-jelas selir Kuan keluar istri tanpa izin. Kamu masih menipu saya. Bilang kamu yang memerintahkan selir Kuan keluar istri. Saya selalu menganggapmu seperti anakku sendiri. Berat hati membesarkanmu. Kamu malah berkhianat demi wanita seperti ini. Membuang bakti anak ke belakang. Kaisar, apakah kamu masih menganggap saya sebagai ibumu? Anakmu tidak berbakti. Berkali-kali menipu Ibu Suri. Meskipun terpaksa. Tetap tidak bisa dimaafkan. Mohon Ibu Suri. Hukum anakmu. Kamu adalah kaisar. Saya tidak berani menghukummu sembarangan. Tetapi, sekarang saya malah menerima hukuman terberat dari langit. Pasti langit tidak lagi melindungi kekaisaran King kita. Sampai muncul keturunan tidak berbakti seperti kalian. Ibu Suri, mohon tenang. Jangan kira kamu bisa lepas tangan. Hamba tidak berani. Kamu sebagai ratu pertama, seharusnya menjadi teladan. Tapi malah iri dan benci. Mengajak selir Kuan ke daerah wabah untuk menyakitinya. Sebagai ratu, kamu tidak memberi contoh baik. Malah membuat masalah di istana. Membuat onar. Apa kamu tidak kasihan melihat kaisar sudah cukup repot? Apa kamu tidak suka istana terlalu tenang? Hamba tahu salah, mohon maaf Ibu Suri. Sungguh kekacauan besar. Kaisar King dan pangeran menipu rakyat dengan abu palsu. Ratu mengajak selir ke daerah wabah untuk menyakitinya. Dayang pura-pura gantung diri selir. Pura-pura kerasukan untuk menakuti ratu. Coba pikir. Kalau hal-hal ini sampai tersebar, diketahui rakyat. Di mana muka kekaisaran King? Di mana muka kalian? Aku memutuskan. Mulai hari ini, abu yang dikubur di sini adalah abu Mianyi. Semuanya sudah diputuskan. Tidak boleh ada masalah lagi. Jika ada yang berani membicarakannya lagi, dia yang berikutnya akan dimakamkan di sini. Ratu melakukan kejahatan besar. Aku tidak akan memaafkan. Semuanya diserahkan kepada kaisar. Aku tidak akan ikut campur lagi dalam urusan kalian. Permaisuri Ibu Suri. Permaisuri Ibu Suri, aku mohon jangan mengabaikanku. Permaisuri Ibu Suri. Permaisuri Ibu Suri. Kita kembali ke istana. Permaisuri Ibu Suri. Permaisuri Ibu Suri.